Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Zong Ciluba, channel kurang beruntung. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview atau mendemokan hasil project saya yang telah saya rakit memanfaatkan program Arduino atau microcontroller Arduino yang saya aplikasikan dan saya rakit menjadi alat pengunci atau pengaman kamar, ruangan, rumah ataupun pacar kalian mungkin harus dikunci. Kalian bisa coba cara ini. Di sini saya akan menemukan hasil project saya, yaitu alat pengunci atau pengaman pintu, lemari atau berkas atau perangkas-perangkas dan lainnya yang perlu diamankan. Oke, langsung saja kita lihat projectnya apa. Ini dia. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan hasil project saya yang telah saya buat dan saya terapkan di pintu kamar saya ya. Kalian bisa lihat di situ pintu kamar saya. Maaf ya kalau agak jelek. Nah, ini projectnya yang telah saya buat, sudah saya rakit. Ini adalah alat atau apa ini, kayak semacam buat pengunci atau pengaman berkas kamar, ruangan ataupun apapun yang kalian mau kalian kunci, kalian bisa gunakan ini ya. Ini project yang telah saya buat, yang saya aplikasikan menggunakan microcontroller Arduino dan saya rakit sendiri dan saya susun sendiri sehingga menjadi kayak gini. Dan perlu saya jelaskan lagi di sini, fungsi dari rangkaian ini atau fungsi dari box ini yaitu mengunci atau pengaman dari sebuah ruangan ataupun kamar, pintu atau berkas-berkas lainnya yang perlu kalian kunci atau kalian amankan. Kalian bisa pakai ini. Oke. Di sini saya menggunakan microcontroller ya untuk mengontrol pergerakan solenoid door lock. Di sini saya menggunakan solenoid door lock yang dimana fungsinya untuk mengunci pintu, berkas ataupun ruangan yang kalian kunci. Nah, untuk bahan yang cover yang saya gunakan kali ini terbuat dari triplek ya. Sempat saya buat tadi, yang teman-teman barangkali stay terus di story WhatsApp bisa tahu mungkin updatean terbaru saya ya. Ya, jadi dulu saya pernah pakai bikin ini tapi pakai covernya kardus, dari kardus bekas ya. Tapi saya ganti, kenapa? Karena kardus itu terlalu lembek, jadi kalau dipencet-pencet kayak gini tuh nanti dia tuh melepes atau apa sih bahasanya, jadi lemes gitu tuh. Nah, kalau kali ini kan saya rombak lagi, saya ubah lagi, saya bongkar lagi. Sekarang saya gunakan bahan dari triplek yang lumayan kuat lah, bisa buat ditutul-tutul, ini kuat ini. Jadi kayak gitu. Nah, gimana cara kerjanya? Cara kerja dari benda atau alat pengunci ini yaitu ketika kalian ingin memasuki suatu ruangan atau suatu brankas atau apa, kalian ini posisi masih terkunci ya. Kalian bisa lihat di sini tidak bisa dibuka, terkunci ya. Nah, gimana cara bukanya? Kita masukkan kode yang telah kita program di dalam Arduino tersebut atau microcontroller tersebut. Nah, di sini saya program password atau pinnya yaitu 1234, lalu kita tekan pagar saya tekan bintang. Kita coba ya. 1 2 3 4, lalu kita tekan bintang. Oke, buzzer bunyi dan diterima, welcome Ahmad Ciluba, dan pintu pun bisa dibuka. Nah, seperti itu. Di sini saya mencontohkan menggunakan pin. Kali ini saya akan mencontohkan menggunakan
kali ini saya contohkan menggunakan ID card ya, atau ID tag yang saya punya dan telah saya program di Arduino tersebut. Oke, sebentar ya, saya ambil grup WA grup. Nah, oke. Di sini saya mendapat saya mempunyai 3 buah ID card ya. Yang pertama ini ID card dari RFID-nya tersendiri. Dan di sini juga ada KTP elektronik yang saya punya ya. Dan di sini juga ada ID tag yang saya gantungkan sebagai gantungan kunci motor saya. Kali ini saya akan mencoba masuk menggunakan semua ini. Kita coba menggunakan ID card yang bawaan dari RFID ini ya, yang sudah saya coding atau saya saya terapkan atau saya setting di sini. Ya, dengan kartu ini dia akan bisa membuka pintu ini. Ini posisi masih terkunci ya. Tuh kalian bisa lihat susah untuk dibuka. Sekarang kita gimana cara bukanya? Pakai ID card, kita geserkan di sini. Oke, diterima. Dan welcome akan buka dan solenoid pun aktif dan kita bisa buka langsung pintunya. Oke. Ini menggunakan ID card dari RFID-nya tersebut. Kita coba menggunakan ID tag ya, yang saya terapkan di gantungan kunci motor saya ini. Nah, ini sekarang saya coba menggunakan ID tag yang saya punya dan sudah saya setting di Arduino tersebut untuk bisa membuka solenoid ini. Kita coba masukkan dan geserkan sini. Dan kode diterima, solenoid pun menarik dan pintu bisa dibuka. Oke. Seperti itu cara kerja dari rangkaian ini. Nah, gimana kalau password atau ID card yang tidak terdeteksi atau tidak terdaftar? Kita coba menggunakan eKTP saya. Kita coba menggunakan eKTP. Oke. Dia menolak ya, dan dia terdapat tulisan lapor dan pintu pun tidak dapat terbuka. Solenoid masih tetap dalam kondisi normal. Coba kita sekali lagi. Oke, ditolak menggunakan eKTP dan error. Dan gimana kalau kita masukkan kodenya salah? Yang tadi awalnya kode dengan 1 2 3 4, coba kita masukkan acak 1589 dan kita tekan bintang. Dan ini juga ditolak, solenoid tidak bekerja dan tidak membuka pintunya tersendiri. Oke, masih terkunci. Coba kita menggunakan ID card dari RFID. Coba kita geserkan di sini. Oke, diterima. Solenoid pun mengunci dan pintu pun bisa dibuka. Oke, seperti itu cara kerja dari rangkaian tersebut. Kalian mau tahu isi dalam rangkaian ini seperti apa? Mari kita bongkar. Oke, kalian bisa lihat sendiri daleman dari rangkaian tersebut seperti ini. Dan apa komponen apa aja yang saya gunakan untuk merakit mesin ini atau merakit alat ini. Yang komponen pertama yang saya gunakan yaitu adalah di sini. Astaga. Di sini ada apa sih? LCD ya, LCD 16x2 yang sudah menggunakan I2C, yang fungsinya untuk indikator ya, tulisan atau angka. Saya menggunakan LCD 16x2. Di sini juga ada keypad ya, keypad 4x4 yang saya gunakan untuk menekan pin ya. Ada keypad 4x4. Di sini juga ada, saya menggunakan ini power supply ya. Nah, di sini saya menggunakan power supply dari charger bekas ya, yang sebenarnya charger bekas yaitu 5 volt. Sekarang saya naikkan menjadi 12 volt untuk menarik solenoid door lock-nya tersendiri. Nah, di mana letak solenoid door lock?
ini ada di sini. Ini dia solenoid lock, yang dimana cara kerja dari solenoid lock ini, ketika si solenoid lock ini terarusi tegangan AC 12 volt, maka di sini akan menarik si batang besi ini ke dalam ya. Jika sudah teraluri arus listrik fasa netral plus minus dari tegangan DC 12 volt, dia akan menarik. Nah, jika dia tidak terarusi arus listrik atau arus DC, maka dia akan posisi normal seperti ini dan dia mengunci pintunya. Seperti itu cara kerja dari solenoid lock ini. Nah, seperti ini ya, dan bisa lihat sendiri itu cara kerjanya. Ketika dia terarusi arus listrik 12 volt, maka dia akan mengunci ke dalam, menarik menarik batang besi ini ke dalam. Jika tidak terarusi, maka dia akan kembali normal seperti ini. Seperti itu cara kerjanya. Nah, di sini saya menggunakan adaptor atau power supply dari charger, dan saya rakit sendiri, atau saya rombak sedikit rombakan saya ubah menjadi 12 volt. Nah, di sini charger HP atau handphonenya yang 5 volt yang untuk mengaktifkan si Arduino ini. Nah, di sini saya menggunakan Arduino Uno. Di sini juga ada breadboard ya untuk penjamperan biar tidak ada sambungan liar, biar enggak terjadi troubleshoot. Di sini juga saya menggunakan relay untuk mengatur dari geraknya solenoid lock tersebut. Di sini juga saya menggunakan fuse ya. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada fuse, spring untuk pengaman dari rangkaian tersebut. Kali aja ada hubungan singkat biar tidak kebakar komponen yang di dalam, dia akan memutus si spring ini, fuse ini. Di sini juga saya menggunakan terminal, yang dimana ini terminal AC ya. Kalian bisa lihat sendiri, terminal tegangan AC. Dan di sini saya menggunakan saklar untuk mematikan dan menghidupkan rangkaian ini. Dan di sini juga saya menggunakan buzzer ya. Kalian bisa lihat sendiri. Tuh, ini saya menggunakan buzzer. Ini buzzer untuk bunyi atau memberikan indikator suara jika kode atau ID card tidak terdeteksi. Oke, mungkin seperti itu penjelasan atau review atau mungkin demo dari project yang telah saya buat. Jika kalian ingin coding atau wiringnya, kalian bisa komen di bawah aja, atau bisa langsung download di link deskripsi ya. Nanti saya terapkan di situ. Saya terapkan coding dari Arduino tersebut dan wiringnya. Oke, saya Jong Jelik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.